Oke, kita masuk lagi ke pembelajaran struktur dalam rangka merancang kuda-kuda ya. Tentunya kita menggunakan program SAP 2000. Ini adalah materi lanjutan, ini adalah yang ketiga ya. Sekarang langkah berikutnya yang akan kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya tunjukkan kepada Anda dengan melalui zoom window bahwa profil-profil yang terpasang adalah 50-55 ya. Nah, sekarang kita mendefinisikan section property frame section ya. Nah, untuk menambahkan frame section ini, kita langsung melakukan add copy ya. Ini Anda namakan sembarang, jadi di dalam ini kita menggunakan nama baja ya, baja dengan singkatan BJ. Misalnya kita menggunakan 40.4. Kemudian, nah ini ada yang terlupa, saya cancel lagi. Kenapa? Penyebabnya adalah sebagai berikut. Satuannya di pojok kanan bawah itu langsung kita rubah ke kilogram milimeter. Selanjutnya kita kembali lagi ke frame section, ini kita copy ya. Tadi satuannya masih satuan senti, sekarang sudah satuan mili. Ini kita ganti dengan nama BJ 40 ya, 44. Kemudian di sini saya menggunakan 40. Nah, 4 berarti di sini adalah 4, ini 4, artinya tebal plat itu 4. Kemudian di sini itu bukan 110 karena 40 kita kalikan dengan 2 ya. Terus ini plat simpulnya saya menggunakan plat simpul 8. Berarti kalau begitu adalah sebagai berikut supaya Anda bisa melihat apa yang saya lakukan. Jadi di sini di kalkulator ya, ini untuk menunjukkan kepada Anda 40 itu kita kalikan dengan 2, 80. Kemudian ditambah 8, ditambah dengan 8, berarti di sini itu terisi 88. Seperti ini. Kemudian misalnya kita menambahkan profil lagi ya, kita oke dulu, kita running ya, kita running lagi. Selanjutnya kita buka oke. Nah, kemudian kalau sudah kita mendefinisikan profil ya, section property frame section. Nah, ini kita copy lagi misalnya dengan nomor 35. Jadi di sini ini kita copy lagi. Nah, untuk melakukan hal tersebut saya tunjukkan kepada Anda di sini di rencana baja. Ini saya tunjukkan kepada Anda selaku yang mengikuti tutorial. Di sini kita akan menggunakan 45. Nah, tadi 40 ya, kita ngambil lagi yang lebih kecil 35, 6. Jadi di sini kita nambahkan frame section. Ini kita copy lagi. Ini kita namakan BJ 35, 6. Ini kita isi 35. Kemudian ini 6. 35, 6 ya. Jadi ini tebalnya 6, nih 6 ya, back to backnya 8. Nah, sekarang 35 kali 2 70 ditambah ya. Ini berarti kalau begitu kita clear ya. 35 kita kalikan dengan 2 itu 70 ditambah 8
Jadi di sini adalah 78. Kita oke. Kita lihat modifikasinya. Apakah ini benar? Nah, ini tebalnya 6. Kita lihat di tabelnya. Ini 35, 35, 6. Jadi ini lebih tebal ya. Lebih tebal. Ya, kalau ini 40, 44 ini lebih tipis. Nah, sekarang kita oke lagi. Selanjutnya, langkah berikutnya, kita sudah memiliki ya, section property. Di sini ada 1, 2, 3 ya, ada 3 section. Kalau kurang itu nanti bisa Anda tambahkan sendiri. Langkah selanjutnya, melakukan definisi pembebanan. Kita lihat load patternnya, ini sudah mempunyai 3 macam pembebanan. Kita akan melakukan kombinasi pembebanan. Kita definisikan dulu kombinasinya, add new combo. Nah, di dalam add new combo ini yang pertama kita lakukan adalah COM1, di mana pembebanan berat sendiri itu dikalibrasi dikalikan dengan 1,4 pemberatnya. Kita lakukan add, dan ini di dalam posisi linear add. Kemudian kalau sudah kita oke. Kemudian kita add new combo lagi. Nah, setelah kita selesai melakukan add new com lagi, itu langkah berikutnya di com 2 ya, itu kita mengambil adalah dead itu dikalikan dengan 1,2. Kita lakukan add ditambah dengan live load, beban hidup ya, ini faktornya. Sekarang faktornya kita kalikan dengan 1,6, add lagi. Jadi di sini com 2 itu ada 2. Kemudian kita oke. Nah, untuk combo ini tidak ada batasan ya, sampai seberapa. Maksudnya com 1, com 2, add new com lagi, com 3. Nah, di dalam com 3 ini isinya adalah tentang beban mati ya, dengan faktor pengalih 1,2. Kemudian kita lakukan add, kemudian ditambah dengan live load. Faktor pengalihnya adalah 0,5 ya. Kemudian kita ambil lagi wind load, angin, faktor pengalihnya 0,8. Jadi kita sudah sampai ke com 3. Kemudian oke. Kemudian add new combo lagi, com 4 ya. Kita melakukan sampai com 4 saja misalnya. Nah, di dalam com 4 ini Anda mengambil hal yang sama seperti tadi, dead-nya ya, itu dikalikan dengan 1,2. Kemudian add, kemudian di sini live load-nya kita kalikan dengan 0,5. Kemudian kita lakukan add, kemudian wind load-nya kita kalikan dengan min 0,8 atau 0,8. Kita lakukan add, kemudian oke lagi. Nah, kalau sudah supaya tersimpan seperti biasanya saya melakukan run begini ya. Ini tujuannya adalah supaya tersimpan ya. Jadi salah satu bukti tersimpannya itu adalah sebagai berikut. Jadi kalau ini kita tutup ya, kemudian jawab yes ya, kemudian kita akan panggil lagi sub 2000 tadi. Ini kalau kita panggil kembali seperti ini, harusnya yang kita lakukan tadi itu tidak hilang. Jadi kita akan panggil lagi seperti ini. Jadi kita cek ya, jadi define apakah benar di dalam loop patternnya sudah benar, kemudian di define kombinasinya, ternyata sudah benar-benar tersimpan. Itu yang saya sarankan untuk Anda ya. Kemudian setelah selesai
itu kita akan memasukkan beban ya. Kita akan memasukkan beban. Nah, sebelum memasukkan beban, kita melakukan analisis ya, set analysis option. Itu kita pilih yang ini ya, jangan sampai lupa ya. Kemudian langkah berikutnya itu kita masuk ke pembebanan. Nah, pembebanan ini itu dengan asumsi sebagai berikut ya. Jadi di dalam catatan-catatan ini saya membuka Microsoft Word dengan menggunakan WPS. Jadi asal usul bebannya dari mana itu nanti akan terlihat di sini. Kemudian saya open, kemudian saya masuk ke komputer, kemudian masuk di sini di merencana baja ini saya panggil seperti ini. Jadi ya, ini sudah pernah kita bahas di sebelumnya. Bisa geser ya, pelan-pelan ya. Nah, dengan tujuan ini untuk kita tunjukkan kepada Anda. Nah, ini tempat profil tadi, melakukan kumbu tadi. Sekarang cara memasukkan pembebanannya adalah sebagai berikut. Jadi di sini itu pada bagian atas ya, pada bagian atas dan lain-lain itu apa yang kita rencanakan sebagai berikut. Ya, kemudian Anda masukkan di sini ya. Jadi caranya bagaimana? Caranya untuk memasukkan beban hidup itu gini, misalnya Anda masukkan beban mati ya. Nah, beban mati itu pada bagian bawah ya. Jadi ini view-nya kita buang dulu, maksudnya untuk section dan sebagainya ya, supaya tidak. Nah, ini. Nah, kalau sudah, kita akan masukkan dead load ya. Jadi dead load ya. Jadi ini kita pilih dulu titik-titik ini. Anda bisa juga melakukan drag seperti ini ya. Jadi dari sini langsung seperti ini ya. Nggak usah khawatir karena nanti yang kita bebani adalah bagian batang. Kemudian masuklah ke join load, kemudian di dead ini. Dead ini kita masukkan di sini karena satuannya kilogram, kita isi 90 kilogram ya. Jadi ini kalau terbalik ya, bukan dari bawah ke atas tapi dari atas ke bawah. Assign join load versus ini kita isi min 90 ya, tadi terbalik ya. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau bagian bawah. Kemudian untuk bagian yang atas itu beda. Jadi di sini ya. Ya, bagian atas itu ya. Nah, ini kalau misalnya Anda ragu-ragu, nah ini caranya assign join load versus ini delete semua gitu. Nah, kemudian untuk melakukannya saya ulangi lagi ya. Pada bagian sisi atas dulu ya. Nah, sisi atas ini tadi bagian atas ini bebannya adalah 300 kg. Ya, ini yang 300 ini. Nah, ini warnanya kita buat merah ya.
Nah, ini 275 kita buat warna merah. Ya. Kemudian caranya adalah sebagai berikut. Jadi pada bagian yang atas ini kita drag, ya, ini kita drag, ini kita drag, kemudian assign, join load, forces kita isi. Nah, ini 300. Ya, kita 300 kg. Nah, ini kalau ini terbalik nih ya. Jadi kalau edit ada aduh, jadi kita drag lagi, send, forces, ini min ya, min 300. Jadi kita klik OK. Nah, kemudian yang sini, nah 300 itu asumsinya begini, ini dari sini lari ke sini 150, lari ke sana 150, maka di titik ini adalah 300. Bagian yang ini kita klik tersendiri, ini kita masukkan join load, forces, ini min 150 kita masukkan ke, nah seperti ini. Nanti kita running sudah berbeda dengan hal sebelumnya karena di sini sudah ada beban. Jadi kalau Anda masuk ke sini display frame, kemudian kita cek momennya di sini, ini tidak boleh ada momen begini. Nah, supaya tidak mengeluarkan momen, caranya Anda pilih all ya, di sini all, kemudian masuklah ke assign frame, kemudian masuklah ke ini, pilih di sini. Jadi nilai momennya harus 0. Nah, karena nilainya momen harus 0, maka batang-batang ini akan terpisah seluruhnya. Ya, dia berdiri sendiri-sendiri. Coba kita lakukan run. Nah, jadi kalau kita lihat di displaynya, show moment forces, ini kalau dilihat nilainya, nah ini 0 semua. Nah, 0 semua. Nah, kemudian untuk display lagi pada bagian date ya, dan ini aksial yang kita cari itu hanya gaya tarik tekan. Ya, jadi kalau di sini klik kiri, klik kanan, ini dia mendapat tekanan ya ke dalam sekian kilogram. Ya, kemudian kita buka lagi, nah oke. Langkah berikutnya kita masukkan untuk bagian atas beban hidup. Jadi ini seluruhnya, ini kita isi ya, termasuk ini dan di sini. Di sini kita masukkan assign join load forces, tapi Anda memilihnya di live load. Nah, di live load ini Anda isikan min 100, kemudian OK. Nah, kemudian kalau kita lakukan run lagi, running, ini pada waktu Anda masuk ke display show frame, ini beda nanti. Jadi di live load itu dengan di beban mati berbeda. Kemudian kita buka unlocknya, oke. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan nilai beban mati dead load ya. Nah, di dead load ini kita masukkan di bagian bawah ya. Jadi di bagian bawah di sini kita masukkan assign join forces, kita masukkan di dead load min 90 kg. Nah, oke di sini. Nah, akibatnya ada bagian atas dan bagian bawah. Kemudian kita running lagi, kita buka lagi. Selanjutnya ya, setelah memasukkan beban tadi, kita akan memasukkan
beban angin ya. Beban angin caranya adalah sebagai berikut ya. Di bagian kiri ini 1 2 3 4 5 6. Ini kalau kita masukkan beban di beban titik ini, karena beban angin ini diasumsikan tegak lurus gelagar, maka kita kalikan dengan sin cos ya. Ya, nilainya Anda hitung seperti ini, kemudian dikalikan cos dan sinnya, maka kalau kita masukkan yaitu caranya Anda masuk forces, tetapi ini dipindah ke wind load. Nah, di dalam wind load ini kita anggap saja di sini 185 kg. Kemudian di bagian global ini di X-nya, di Z-nya itu min 270 kg. Nah, akibatnya bagaimana? Akibatnya tergambar seperti ini. Jadi panahnya itu ke dalam sini. Jadi kalau kita running lagi itu run seperti ini. Nah, ini belum selesai. Sekali lagi kita selalu begini berulang-ulang. Jadi di sini angin hisap sekarang. Angin hisap, kita klik di sini sampai dari ujung atas ini sampai bawah ini, kita masukkan assign join load di forces. Ini kita masukkan di wind load ya. Kita masukkan lagi, nilainya adalah 300. Nah, misalnya ini kita masukkan 300 kg ya, atau kita bulatkan ini 309 ya. Kemudian di sini kita masukkan 200. Nah, nanti kalau sudah seperti ini, nah kita lakukan running lagi, run seperti ini. Nah, setelah itu Anda melihat displaynya di show forces di sini. Yang paling penting ini adalah kombinasi beban 1, beban 2, beban 3 ya. Ini yang paling berbahaya yang mana? Ini sangat sulit dilihat. Nah, kemudian bagaimana caranya? Langsung aja Anda masuk ke steel design, start design steel gini. Nah, ini selama semuanya biru, ini beban konstruksinya ini dianggap memenuhi syarat. Kenapa? Karena profil yang Anda pakai ini terlalu besar. Nah, akibatnya bagaimana supaya hal tersebut? Nah, kita masuk di sini. Jadi kita masih misalnya all ya, all sign, kemudian frame sectionnya kita pakai ini misalnya. Oke. Ternyata kalau kita lakukan run bagaimana? Run. Lalu kita masuk ke desain bagaimana? Start fill ini. Nah, ini ada yang merah. Kenapa? Karena 40-44 yang tadi 30, tetapi 30-36. Nah, untuk melihat bahwa dia mampu apa tidak, ini tergambar berwarna merah. Kemudian di bagian yang berwarna merah ini, klik kiri, klik kanan, maka akan muncul seperti ini. Kemudian di override, bagaimana caranya di override ini? Nah, di bagian nomor 18 ini kita pasang stiffener. Yang dimaksud stiffener itu yang bagaimana? Yang dimaksud stiffener. Jadi kalau kita klik kiri, klik kanan, ini kalau kita lihat detailnya, ini artinya tekuknya itu tidak kuat ya, akibat bebannya di atas KL per R itu melebihi dari nilai 200 aturan-aturannya, jadi tidak boleh dilewati batas aturan tersebut. Kemudian supaya memenuhi syarat di override, nah Anda tidak perlu ya rasanya mengganti profil selama di sini bisa dilakukan brushing ya. Brushing itu ditambah stiffener.
Jadi kita isi 0,5. Artinya adalah sebagai berikut. Jadi kita oke, dia langsung biru. Jadi ini kita browsing lagi, klik kanan, ya, di override. Ini juga di browsing lagi 0,5. Oke lagi, dia langsung berwarna biru. Jadi profilnya kecil, ringan, dan memenuhi syarat. Yang dimaksud di brushing itu bagaimana? Jadi kita masuk seperti ini. Nah, yang dimaksud di stiffener. Jadi profil tadi itu diganjel ya, diganjel seperti ini. Jadi 0,5 itu misalnya yang dianggap 0,5 panjangnya katakanlah 1 meter. Kalau Anda masukkan 0,5 berarti 1 meter dibagi 2. Kalau Anda masukkan 0,4 berarti 0,25 berarti 1 meter dibagi 4, yaitu 25 sentian. Jadi yang dimasukkan di dalam sub itu per bagiannya. Ya, itulah tentang bagaimana merencana struktur baja. Kemudian kita bisa melakukan oke lagi di sini. Kalau nanti yang Anda masukkan di dalam profil section property ini banyak, ya, kecil-kecil banyak. Jadi Anda bisa menggunakan select all, kemudian assign, kemudian frame section, ya, kemudian add new property. Anda mengambil auto. Nah, di dalam auto ini ya, Anda bisa mengambil di sini, di sini, masukkan ke sana, kemudian oke lagi. Jadi sini auto semua. Jadi kalau kita run gitu, dia memilih sendiri profilnya yang ukuran beberapa. Jadi di sini start design ukurannya berapa, sama sub langsung dipilihkan. Coba kita lakukan zoom ya. Jadi ini memenuhi syarat 40-44. Nah, kemudian kita zoom lagi. Ya, jadi ada zoom satu. Ya, tentunya sekali lagi di dalam melakukan hal tersebut, pesan saya selaku membuat e-learning atau penulis di sini, Anda masukkan aja profil bajanya ini, ya, kecil-kecil sesuai pengalaman, dan Anda selalu banyak berlatih. Ya. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, tidak selalu harus diganti profil. Jadi cukup dilakukan brushing atau stiffener atau penguat atau pengaku. Nah, nanti berbeda lagi dengan definisi material. Definisi material ini artinya modify show material, kekuatan struktur baja, mutu baja. Ini berbeda lagi. Jadi walaupun bajanya kecil-kecil, tetapi kalau materialnya yang Anda gunakan baja bermutu tinggi, walaupun ukurannya super kecil bahkan sangat kecil, itu dia tidak mengkhawatirkan ya untuk konstruksi berat. Ya, selamat mencoba dulu di dalam materi seperti ini.